Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah wakaf. Ini wakaf ini yang harus kita perhatikan, karena wakaf ini adalah salah satu kegiatan umat Islam, baik yang berkaitan dengan masalah wakaf tanah, bahkan ada sekarang wakaf uang. Tapi memang hampir kebanyakan bahwa ada di antara kita yang memang belum begitu paham masalah wakaf. Dan wakaf itu dengan kondisi yang sekarang modern, tidak seperti zaman Kanjeng Nabi. Sekarang ini lebih bisa diakali untuk lebih aman wakaf, karena tidak sedikit bahwa harta wakaf itu akhirnya nggak jelas hilang kemana. Nah, makanya perlunya kita mempelajari masalah wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Wal waqfu jaizun bisalasati syara'id. Dan wakaf itu boleh dengan 3 syarat. Jadi wakaf itu syaratnya ada 3. Ayyakuna mimma yantafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Harus ada mauquf. Mauquf itu adalah yang diwakafkan. Harus ada yang diwakafkan mimma yantafa'u bihi, dari barang yang dapat diambil manfaat. Barangnya bermanfaat. Ma'a baqa'i ainihi, beserta tetap utuh ainnya, bendanya tetap utuh. Misalnya tanah, wakaf tanah. Tanahnya kan utuh tuh, si tanah itu utuh. Si tanah itu utuh. Lantas dari tanah itu bisa diambil manfaat, misalnya buah-buahan. Hasilnya diwakafkan untuk perkembangan umat, misalnya untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa yang diwakafkan itu adalah dari sesuatu yang bisa diambil manfaat, beserta ainnya itu utuh, bendanya utuh. Wa ayyakuna ala aslin maujudin wa far'in la yanqati'u. Kemudian syarat yang kedua, harus ada wakaf itu kepada asal yang ada dan kepada cabang yang tidak terputus. Ada cabang dan tidak terputus. Insya Allah nanti akan kita jelaskan masalah penjelasannya dalam kitab syarahnya. Wa alla yakunu fi makhzurin. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada wakaf pada yang diharamkan. Misalnya mewakafkan rumah untuk prostitusi, nggak boleh. Kita mewakafkan gedung untuk perjudian, nggak boleh, karena prostitusi dan perjudian itu adalah haram. Mewakafkan tanah ini untuk apa? Untuk pasar, tapi untuk jual beli babi, daging babi, nggak boleh. Jadi yang diperkenankan adalah untuk perkara-perkara yang halal, yang diperbolehkan oleh agama. Wa huwa ala masyaratul waqif min taqdimin au ta'khirin au taswiyatin au takdilin. Dan wakaf itu mesti menurutkan apa yang sudah ditentukan oleh orang yang mewakafkannya. Ya, harus menuruti ketentuan yang mewakafkannya. Jadi nggak bisa kita semua mondiri. Begitu. Ini untuk apa sih wakaf? Saya minta Ustadz, wakaf ini buat dibangun masjid. Iya, sudah. Karena yang mewakafkan mintain buat dibangun masjid. Gak boleh untuk tempat yang lain berarti. Harus masjid. Ini tanah ini saya dari sejak SMA 85 sudah aktif mengikuti perkembangan wakaf antara Pak Wiono, Pak Barmawi dan masyarakat sekitar di sini, sehingga saya paham sekali Bang Ding tentang masalah masjid ini. Makanya karena masjid ini ada sebagai untuk wakaf masjid, tanahnya untuk masjid,
kemudian juga bangunannya selain dengan masjid juga untuk perkembangan pendidikan. Gitu loh. Sehingga kita harus mengikuti ketentuan orang yang mewakafkan. Yang mewakafkan pengen dibangunin masjid, tanahnya misalnya ya kita ikuti untuk bangun masjid. Dulu ini kan tanah ini kan masjid kan jauh di Haji Malik adanya. Kita kalau Jumat tuh berbondong-bondong, jauh ada kira-kira 1 kilo kali. Bendungan ada lagi. Nah akhirnya atas inisiatif inisiatif masyarakat dan juga yang memiliki tanah, maka dibangunlah tanah ini untuk masjid. Jadi sekali lagi bahwa ketentuannya adalah mengikuti orang yang mewakafkan. Min takdimin au ta'khirin au taswiyatin au tafdilin, yaitu mendahulukan atau mengakhirkan atau menyamakan atau melebihkannya. Nanti insyaallah akan ada keterangan lebih lanjut daripada penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam kitab yang lain disebutkan wakaf itu, wakaf menurut bahasa berarti penahanan. Penahanan maksudnya menahan benda yang diwakafkan. Dikatakan waqafa yaqifu waqfan. Maksudnya adalah habasa yahbisu habsan, menahan. Menurut istilah syariah, wakaf adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Nah, ini dicontohkan adalah yang dihasilkan dari pokok tersebut. Jadi tanahnya itu ditahan. Tanahnya ditahan. Contohnya ditahan adalah tanahnya itu tidak digunakan kembali oleh ahli waris, dikuasai kembali oleh ahli waris. Akhirnya tanah itu kan udah nggak bisa digunakan untuk apa-apa, nggak bisa diwariskan, nggak bisa diperjualbelikan. Si tanah yang diwakafkan. Jadi makanya sekali lagi adalah menahan benda yang diwakafkan. Kemudian sekali lagi dikemukakan wakaf adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Di tanah ini ditahan. Pengembangan itu adalah bagaimana? Misalnya tanahnya pengen dibikin untuk pendidikan, terus berkembang. Dulu kita orang-orang tua dulu sebisa mungkin dari tingkat SD, SDI, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah sampai universitas. Itu buah. Artinya tanahnya tetap segini tapi buahnya ada, yaitu berupa pendidikan. Wakafkan kebun diwakafkan, terus dikembangkan. Apa yang dari kebun tersebut? Buah. Misalnya ditanamin mangga, ditanamin korma, anggur dan lain sebagainya. Nah buahnya yang berkembang, tapi pokoknya tetap. Dan pokoknya itu yaitu tanah atau kebun yang diwakafkan harus ditahan, nggak bisa diperjual belikan si pokoknya itu. Kalau buahnya silakan saja untuk diperjual belikan untuk kemaslahatan umat. Maksudnya penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaatnya di jalan Allah. Jadi wakaf itu sekali lagi seperti itu, penahanan terhadap harta. Hartanya apa? Kebun yang diwakafkan, tanah yang diwakafkan. Kemudian penggunaan manfaatnya untuk fisabilillah di jalan Allah. Tuh, makanya wakaf itu adalah untuk digunakan di jalan Allah. Mau bikin masjid kek, silakan. Mau bikin sekolah, madrasah, pesantren, silakan. Intinya bahwa tanah yang diwakafkan atau benda yang diwakafkan itu dipergunakan untuk di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini suatu pasal. Mari kita bicara masalah dalil daripada ketentuan wakaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal waqfu jaizun bisalasati syara'id. Wakaf itu diperkenankan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalasati syara'id, dengan 3 syarat. Ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Yang pertama, syarat yang pertama terdiri dari barang-barang yang bisa dimanfaatkan serta tetap zatnya, yang tadi sudah kita singgung. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna ala aslin maujudin wa far'in la yanqati'. Yang kedua, syarat yang kedua, atas pokok yang ada dan cabang yang tidak terputus. Cabang yang tidak terputus. Maksudnya adalah yaitu yang diserai harta wakaf itu ada pada saat mewakafkan dan hendaknya termasuk jenis yang tidak terputus, kecuali apabila jika dijelaskan arah lain yang tak terputus, semisal mewakafkan kepada anak-anaknya kemudian kepada fakir miskin setelah mereka. Jadi harus adil itu antara yang mewakafkan dan yang menerima wakaf. Artinya harus adil, dia memang dalam keadaan masih hidup. Dalam keadaan masih hidup, hadir. Kemudian yang ketiga, tidak pada perkara yang dilarang, wa ayyakuna fi mahzurin. Jadi wakaf itu tidak pada perkara yang dilarang, harus sesuai dengan syariat agama. Yang dilarang apa itu? Misalnya judi, prostitusi, nggak boleh. Mewakafkan tanah atau gedung untuk perjudian, mewakafkan tanah atau gedung untuk prostitusi, seks komersial, mewakafkan tanah untuk berjual beli daging babi misalnya, nggak boleh. Jadi yang diperkenankan adalah untuk digunakan dalam rangka fisabilillah di jalan Allah, dan untuk perkara-perkara yang dibolehkan atau yang dihalalkan. Wakafkan tanah buat apa? Buat pasar, boleh. Untuk perkembangan umat, hasilnya silakan. Cuman yang dijual bukan perkara yang haram, jualan babi misalnya nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala syaratal waqifu. Dan wakaf itu atas atau harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pewakaf. Biasa kan? Orang mewakafkan tanah ada syarat-syaratnya. Dia ingin menetapkan satu syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala masaratal waqifu min takdimin au ta'khirin au tasbiyatin au tafdilin. Dan wakaf itu atas harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pewakaf, dari mendahulukan, mengakhirkan, meratakan atau melebihkan. Dalilnya, keterangan tersebut berdasarkan hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asaba ardon bi Khaybar. Fa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Faqala ya Rasulullah inni asabtu ardon bi Khaybara lam usib malan qattu anfas indi minhu fama ta'muru bih. Qala in syi'ta jabasta aslaha wa tasaddaqta biha. Qala fatasaddaq biha Umar annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu wa tasaddaqa biha fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa fi sabilillah wa ibn sabil wa daib la junaha ala man waliyaha ay yakula minha bil ma'ruf wa yut'im ghaira mutamawil. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperoleh bagian tanah di Khaybar.
bagian tanah di Khaybar. Lalu beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta petunjuk Nabi tentang pemanfaatan tanah itu. Katanya, kata Umar, wahai Rasulullah, saya memperoleh bagian tanah di Khaybar. Belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih baik bagiku daripada tanah itu. Maka apa yang engkau perintahkan untuk tanah itu? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bila engkau mau, engkau wakafkan pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya. Engkau wakafkan tanahnya, sedekahkan hasilnya, buahnya disedekahkan. Tanahnya diwakafkan, buahnya disedekahkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, kemudian Umar menyedekahkannya dan bahwasanya pokok tanah itu tidak boleh dijual, diberikan dan tidak boleh diwariskan. Tidak boleh dijual, nggak boleh diberikan ke orang lain, apalagi sebagai hak milik, dijadikan hak milik. Kemudian tanah atau kebun tersebut tidak boleh diwariskan. Seringnya ketemu ya, oh ini kan dulu dari babe gue kan anak cucunya keturunan. Diungkat-ungkit tanah wakaf, kasihan yang mewakafkan yang udah meninggalkan dunia. Jadi tanah wakaf atau pokok wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diberikan ke orang lain untuk dimiliki, kemudian tidak boleh diwariskan. Kemudian beliau sedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, kemudian pemerdekaan budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Boleh tamu misalnya jamaah tabligh, kita punya buah dua kasih, nggak apa-apa. Jamaah tabligh kan tamu juga. Tahu jamaah tabligh ya, yang kurus, yang sok keluar koruling ke masjid-masjid, kasih nggak apa-apa. Kemudian tidak ada dosa bagi orang yang menggarapnya, memakan sebagian hasilnya dengan baik-baik dan juga memberi makan daripadanya dan tidak menguasainya. Jadi kebun makan kudu aya nu gegarap. Kebun kan nggak mungkin bisa tumbuh dengan sendirinya. Mesti ada yang nyiramin, mesti ada yang nyemai, mesti ada nu ngalak buahnya mesti ada yang ngurusin daun segala macam. Nah, dari hasil kebun tersebut boleh dimakan untuk penggarap, tapi tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas. Silakan untuk dimanfaatkan bagi penggarap. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, agama Islam sangat menganjurkan wakaf, sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza matal insanu," apabila manusia itu mati, "in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Ya, mati nih manusia, ya amalnya putus sudah. Amalnya putus illa min salasatin, kecuali yang tiga, yang terus berlanjut tuh pahalanya. Biar katanya dia udah meninggal masuk liang lahat, pahalanya terus berlanjut. Min sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lah. Tiga perkara ini nih yang akan pahalanya terus berlanjut sampai dia meninggalkan dunia, masuk liang lahat. Apa itu? Sodakoh jariyah, ilmu yang diambil manfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sedekah jariyah itu adalah wakaf. Sedekah jariyah itu adalah wakaf. Ya, orang mewakafkan ini berarti bersedekah jariyah. Orangnya udah meninggalkan dunia, yang mewakafkan masjid ini, tanahnya, tapi terus mengalir pahalanya. Berapa lama nih sudah? Dari saya kecil, dari tahun 71 saya udah di sini. Waktu itu mah belum seperti ini mah. Coba tahun 71, sekarang udah tahun berapa ya? Sebanyak itulah dia mendapatkan pahala jariyah. Berapa ratus ribu sudah orang yang sholat di sini. Berapa kali orang udah taklim di sini.
Berapa kali kita sudah mencetak orang-orang yang ngerti tentang agama. Apa itu enggak luar biasa? Wakaf, pahalanya ngalir. Pengen nggak punya begitu? Pengen kita punya begitu Bang Ding ya? Kita boleh mati, jasad kita boleh hancur di dalam liang lahat, tapi pahala kita terus mengalir. Makanya di dalam Islam wakaf itu sangat dianjurkan. Karena demikian besar daripada manfaat dan pahala yang akan Allah berikan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti tadi di awal telah dikemukakan bahwa zaman sekarang ini tidak sama dengan zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam surat Al-Baqarah, apabila kita bertransaksi maka harus ditulis dan disaksikan oleh dua seorang saksi yang adil. Wakaf itu kenapa ini dibikin yayasan? Nih, jadi orang-orang tua kita dulu berbicara nih ya, saya masih kayak SMA. Kebetulan yang saya sendiri yang diajak untuk bertukar pikiran. Karena mungkin mereka tahu dari saya masih letih keneh, masih umur 7 tahun udah main di masjid. Jadi akhirnya bersepakat bahwa tanah ini tidak boleh diwakafkan kepada seseorang atas nama seseorang. Karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti apa? Mohon maaf, misalnya akhirnya jadi dimiliki sendiri. Nah, tanah ini adalah milik pewakaf sebetulnya. Jangan sampai dimiliki oleh milik sendiri yang menerima wakaf. Makanya nggak boleh tanah wakaf di masjid ini diatasnamakan seseorang. Kemudian harus jelas secara badan hukum, sehingga tidak boleh lagi ada ahli waris yang bisa menggugat dan lain sebagainya. Akhirnya dibentuklah satu badan hukum yang namanya yayasan melalui akte notaris. Karena apa? Sudah kesepakatan orang tua yang dulu pendahulu kita, baik itu Pak Dr. Andes Haji Wiono maupun Insinyur Haji Barmawi dan yang lain, harus berbadan hukum sebagai penerima wakaf, sehingga tidak ada lagi gugat menggugat. Nah inilah makanya sebisa mungkin siapapun yang mewakafkan dan siapapun yang menerima wakaf harus berbadan hukum. Dan di sana dijelaskan, di dalam akte notaris itu dijelaskan ketentuan-ketentuannya. Salah satu yang dijelaskan adalah bagaimana nasib daripada ini, yaitu selain untuk masjid juga untuk pendidikan dan pengembangan usaha. Ada, saya pegang notaris itu aktenya. Sekali lagi bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya antara orang yang mewakafkan dan yang menerima wakaf bukan pribadi, tapi harus berdasarkan badan hukum. Dan badan hukum itu terdiri daripada sekian orang. Sekian orang. Ada 9 pendiri di sini, termasuk saya salah satunya. Makanya jika hal-hal tidak diinginkan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, entah kita sebagai yang menerima wakaf dan pendiri meninggalkan dunia, tapi surat masih berbicara. Misalnya orang-orang tua kita udah nggak ada nih ya, kan tinggal saya sendiri sini. Orang-orang tua udah pada meninggal semua, Pak Barmawi, Pak Wiono, Pak Emos, ya udah nggak ada, tinggal saya sendiri. Kalau toh nanti saya meninggalkan dunia, maka surat akan berbicara. Surat dari akte notaris itu akan berbicara bahwasanya luasnya sekian untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, karena waktu juga mungkin besok baru kita bisa membahas masalah sarahnya ya. Masalah sarahnya karena sudah agak siang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau nanya nih, Tat. Matiin dulu.